Yang lain paham nggak? Kalau nggak paham diulang. Ibu ulang sedikit. Jadi tadi ada 5 bola di kantong kan. Terus diambil 2 bola sekaligus, tapi peluang terambilnya jumlahnya genap. Kalau jumlahnya genap itu berarti misalnya bola nomor 1 sama bola nomor 3 kalau terambil kan jadinya 4. 4 itu kan genap gitu. Terus mana lagi? 1 dengan 5, 1 dengan 5 kan jadinya 6. 6 juga genap. Terus misalnya 3 sama 5, 3 sama 5 kan jadinya genap, 2 sama 4 itu. Dan ini nggak berlaku kebalikannya ya, maksudnya kebalikan apa? 4 sama 2 itu sama dengan 2 sama 4 gitu. Jadi nggak boleh habis 2 sama 4, habis itu 4 sama 2 gitu. Terus habis 3 sama 5 jadi 5 sama 3 gitu. Enggak, jadi ini udah termasuk kebalikannya, jadi 1, 3 sama dengan 3, 1 gitu ya. Jadi ada 4 peluang, 4 per kombinasinya. Kombinasinya berapa? Karena yang diambil 2 bola doang, berarti 2 dari berapa? 2 dari 5. Berarti kombinasi 2 dari 5 gitu. Ya, nanti NA per NS-nya 4 per 10, atau kalau nggak ada 4 per 10, jadinya 2 per 5. Oke, paham sampai sini? Di print screen dulu, di capture dulu yang lain. Oke, lanjut ya. Nomor 3 ada yang mau nyoba? Saya, Bu. Siapa itu? Dimas? Dimas. Oke, Dimas. 2 dadu dilempar bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu jumlahnya lebih dari 8. Oke, berapa Dimas jawaban kamu? Kalau yang lebih dari 8 itu 3 sama 5, itu masuk nggak, Bu? 3 sama 5 itu 8 kan? Berarti Oh, enggak. nggak masuk. Kan lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 itu berarti 9, 10 ya. Jawaban kamu berapa dulu di ABCD ini? 1 per 18. 1 per 18. Oke, nanti kita cek ya. Dari mana caranya? Nyari A-nya dulu sih, Bu. Nyari A-nya berapa? A-nya itu ada 4 sama 6. Tar dulu, 4 sama 6. Tar. Ibu mau ngapain ya? Oh, Ibu stop share dulu deh. Oke. Ini coret-coretan dulu. Nah, 4 sama 6. Terus? 4 sama 5. Nah, ini ya, yang kayak gini kan. Ini Ibu udah bikin coretan. Tadi kamu 4 sama 6. Oke. Ini yang punya Dimas nih, Ibu. Oke. Ntar dulu. Punya Dimas, warnainnya hitam deh. Oke. 4 sama 6. Oke, terus? 4 sama 5. 4 sama 5. Terus? Terus 6 sama 6. 6 sama 6. Oke, terus? Udah, saya cuma nemu itu doang. 3 dong. 3 per 36. Iya. Ya kan? 3 per 36 kan? Iya. 3 per 36 kalau dibagi, kalau diperkecil jadinya 1 per 12. Gini jawaban Dimas. Ya enggak? Iya. Ya, oke. Lihat sini. Ini kayaknya lebih baik Ibu hapus ya. Kita clear drawing biar jangan clear semuanya sih. Clear. Ya, udah clear semua. Oke, yang lebih dari 8. Yang lebih dari 8 itu berarti berapa? Lebih dari 8 berarti kan 9, 10, 11, 12 gitu kan. Nah, kita punya ruang sampel karena 2 dadu. 2 dadu berarti kita bikin ruang sampelnya dulu. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu yang kedua kan juga ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini buat yang lain juga ya, liatin. Oke. Nah, kita minta apa? Peluang keluar mata dadu yang lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 berarti si 8 nggak ikut ya. Oke.
Si 8 tadi nggak ikut. Oke. Nah, misalnya nih, ini kan kalau 2 sama 4 ini 6 ya. 6 udah pasti nggak ikut. Ini 7. Ini 7. Ini 8. Ini 6, 7, 8 udah pasti nggak ikut kan. Lanjut berarti ini 8. 8 juga nggak ikut. Yang ikut 9 ya kan. Nah, yang ini baru 9 karena sini 8. 8 ini nggak ikut ya. 8 ini nggak ikut. Ini 9, ini 10. Otomatis ini 9, 10, 11. Di sini 9, 10, 11, 12. Oke, berarti yang ikut yang mana aja nih? 9 ini ikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 per berapa? NA per NS-nya berapa? 36 bukan, Bu? NA, tulis dulu ya. NA per NS. NA-nya itu kan tadi 10. NS-nya itu per 36 ya. Dari mana? Jadi kalau 2 dadu itu berarti kan, dadu kan ada 6 sisi kan. Kalau ada 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Berarti ruang sampelnya itu adalah 3. Nah, misalnya ada 3 dadu. Berarti ada berapa ruang sampelnya? Misalnya 3 dadu tuh yang dilempar bersamaan. Berarti berapa? 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berapa? 6 kali 6 kali 6 lagi berapa? 16. 216, ya kan? Ya enggak? Tapi karena kita pelemparannya cuma 2 dadu, berarti ruang sampelnya itu yang ini, 6 pangkat 2 atau 36. Nah, jadi jawabannya 10 per 36. Ada nggak 10 per 36? Hah? Ada, Bu. Ada 10 per 36. Misal kalau nggak ada 10 per 36, kita harus kecilin lagi ya. Jadi sama-sama bagi 2 misalnya. Jadi 5 per 18 gitu ya. Karena ada 10 per 36, ya udah berarti ya jawabannya 10 per 36. Mau dicatat dulu nggak? Ini yang mau dicatat dulu, di capture dulu. Silakan dicatat kalau mau dicatat. Buat nanti ulangan. Oke. Jadi dicatat dulu. Gak usah dicatat, maksudnya di capture aja biar cepat. Udah capture? Udah, Bu. Oke, tadi baru Yohan ya. Yohan. Oke, Dimas boleh nyoba lagi di nomor-nomor berikutnya. Jangan patah semangat. Udah dicatat? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau nyoba nomor 3? Tadi itu nomor 3. Nomor 4. Sebuah kardus isinya buah-buahan yang terdiri dari 8 jambu, 12 jeruk, 16 apel, sisanya mangga. Jika diambil secara acak, peluang terambilnya mangga. Hitung dulu nilai jumlah mangganya berapa. Ini peluang biasa ya, enggak peluang 2 kejadian, ini hanya 1 kejadian. Mangganya berapa? 24, Bu. Oke, mangganya 24. Terus mau jawab? Isya mau jawab, langsung jawabannya apa? Jawabannya 2/5, Bu. 2/5. Oke, kita coba cek. 24 berarti peluangnya mangga itu kan NA per NS ya. Mangganya itu 24 per 60. Kita sama-sama kecilin, sama-sama bagi 12, jadinya 2/5. Oke, Hisyam. Good job. Oke, siapa yang mau nomor 5? Nomor 5 juga gampang. Ingat itu lebih dari 5, otomatis 5-nya nggak ikut ya. Harus jeli pertanyaannya, kalau lebih dari 5 berarti 5 tidak ikut.
Dimas mau jawab lagi? Ruang sampelnya ada 8 bukan, Bu? Ya, ruang sampelnya ada 8, berarti per 8 Iya. kan? Iya, berarti Na per Ns jadi 3/8. Oke, 3/8. Oke, jawabannya C ya. Oke. Yang lain boleh di-capture dulu. Oke, ini Ibu clear draw ya. Kita lanjut ke bawah. Siapa yang mau jawab nomor 6? Yang lain, selain Dimas, Yowan, sama Isyam. Nur mau jawab? Ibu ulang ya ini. Sebelumnya yang belum atau yang baru masuk, silakan absen dulu di link message. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, Ibu yang tunjuk. Jika sebuah huruf dipilih acak dengan huruf-huruf Kalimantan, nilai kemungkinan bahwa yang dipilih huruf A. Siapa yang mau jawab? Rosita. Rosita nomor 6 apa jawabannya, Ros? Ini kalau nggak jawab, nggak ada sautan, berarti sama aja alfa ya. Rosita. Oke, siapa yang mau jawab lagi? Ibu, nomor 6 hasilnya 3/10 bukan? Siapa aja itu? Amel, Amel? Bu. Iya, Bu. 3/10 dari mana? A-nya ada 3 ya. A-nya ada 3, terus jumlah hurufnya ada 10. Oke, 3/10. Gampang ya? Iya. Sip, Amel. Thank you. Iya, Ibu. Makasih juga, Bu. Lanjut, siapa lagi yang mau jawab nomor 7? Daerah di dalam kotak ada 6 bola yang diberi nomor 1 sampai 6. Bola diacak satu persatu, bola sudah terambil, tidak bisa dikembalikan. Nah, kalau tidak dikembalikan ini berarti peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat. Ada yang mau nyoba dulu nggak sebelum Ibu lanjutin? Kalau ada yang mau jawab, biar kalian dapat nilai. Ada yang mau jawab? Kalau tidak dikembalikan berarti dia bersyarat. Berarti kalau yang pertamanya itu ruang sampelnya 6, karena tidak dikembalikan jadinya yang pengambilan kedua itu ruang sampelnya jadi 5 ya. Karena 6 kurang 1. 1 bola udah diambil. Ada yang mau jawab? Malika mau jawab nggak, Malika? Malika? Aks. Unmute. Gak ada yang mau jawab? Malika? Malika ngilang, nggak ada. Raka mau jawab nggak, Raka? Enggak, Bu. Saya masih merhatiin aja nih, Bu, biar saya paham semua, Bu. Oke. Nur? Hairun? Siapa yang mau jawab? Nggak ada? Oke, ini Ibu yang jawab. Karena dia tidak dikembalikan, berarti kan pertama itu bola, peluang yang terambil bola yang berjumlah ganjil. Bola berjumlah ganjil. Karena ini satu-satu ya, berarti kan anggapnya satu ganjil aja gitu. Karena dia ngambilnya satu-satu. Nggak bisa dijumlahin ganjil. Bola berjumlah ganjil 1 sampai 6 tadi berapa? Berarti kan 4 ya? Yang tadi Yohan udah jawab, berarti kan berjumlah ganjil itu berapa aja sih? Berjumlah ganjil ya ini. Kalau berjumlah ganjil berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa aja sih yang berjumlah ganjil? 1, 2. Terus berapa lagi? 1, 4. Terus? 3, 4. 1, 6 dulu, ya kan? Terus lanjut 2. 2, 1 kan udah sama. 2, 3, ya kan? Habis 2, 3 apa? 25.
25. Terus yang tadi baru 3, 4. 4. Terus 3, 6 ya. Iya. Ada lagi nggak? Ada 45. 45 belum ya? 45. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan yang berjumlah ganjil itu 8 per berapa? Ruang sampelnya berapa? 6 pangkat 2 tadi berapa? 36. 6, 8 per 3, 6. Karena udah diambil 1 berarti jadi 35 kan? Jadi 7 per 35. Ada nggak ya jawabannya? Kalau nggak ada berarti caranya jangan kayak gini. Ada nggak nih? 8 per 36 tuh berapa sih? Kalau diperkecil 8 per 36 bisa nggak? Jangan 8 per 36 deh yang dikecilin. 7 per 35 aja. 7 per 35 kalau dikecilin jadinya 1 per 5 kan ya? Iya, Bu. 8 per 36 kalau dikecilin sama-sama bagi 4 bisa 2 per 9 ya. 2 per 45 ada nggak? 2 per 45 ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada 2 per 9. Benar kan nggak ada yang salah ya? Oke, kalau nggak ada berarti pakai caranya jangan yang peluang bersyarat itu berarti anggapnya bukan jumlah tapi bola yang nomornya ganjil aja tanpa ada jumlahnya. Jadi yang nomornya ganjil berapa sih itu? Nomornya ganjil itu berapa dari 1 sampai 6? 1, 3, 5 ya kan? Berarti kan ini NA-nya. Oke. Berarti terus kalau bersyarat berarti misalnya ganjil yang pertama keluar itu yang ganjil, coretlah misalnya 1. Berarti kan tadinya ada 3 per berapa? 3 per 6. Dikalikan dengan karena udah keambil 1 bola berarti ruang sampelnya bukan 6 lagi tapi berapa? 5 ya. Nah, berarti tinggal berapa nih yang ganjil? Tinggal 2 ya kan? Nah, sekarang kaliin berarti sama dengan 6 per 30. 6 per 30 kalau diperkecil jadinya berapa? 1 per 5 ya. Oke, jawabannya 1 per 5 ya. Nah, tadi kan kita udah nyoba tuh. Ternyata kalau misalnya peluang yang tidak dikembalikan atau bersyarat ini pakainya jumlah ganjil itu nggak bisa. Ya, jadi ya, kalau misalnya nggak bisa kita jumlahin perjumlahan ganjil, ya udah kita bikin aja 135 dari ganjil ini, bilangan ganjil ini, diambil salah satunya kan. Pertama kan peluangnya itu keluarnya 3 per 6. Karena udah 1 bola keambil, berarti yang tadinya 6 jadi 5. Ruang sampelnya kita ganti jadi 5. Terus misalnya bilangan ganjilnya udah keambil, berarti tinggal 2. Gitu ya. Oke. Lanjut nomor 8. Nomor 8, siapa yang mau nyoba? Ini kayak pelemparan koin. Nomor 8 ini kayak pelemparan koin. Jadi misalnya kan suami istri menginginkan 3 anak, peluang anak terlahir pasangan suami istri yang paling sedikit 1 anak laki-laki. Kalau 1 anak laki-laki berarti paling sedikitnya boleh 2, boleh 3. Nah, pakainya itu kayak pelemparan koin, berarti perempuan, laki-laki, terus kita cabangin lagi karena dia butuhnya 3 kan. Berarti di sini perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Kita cabangin lagi jadi 3, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Di sini juga perempuan, laki-laki. Oke. Udah nih, udah Ibu bikinin nih. Sekarang tinggal kalian jawab. Kira-kira berapa per berapa? Ini kan tadi ruang sampelnya itu berarti karena dia maunya kan cuman ada perempuan laki-laki, berarti kan ruang sampelnya 2. Karena dia maunya 3 anak kan berarti 2 pangkat 3, berarti ruang sampelnya adalah 8 ya. Berarti NS-nya itu 8. NA per NS. Berarti NS-nya itu 8 kan. Nah, sekarang NA-nya berapa? 8 kan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 8 dari situ. Oke.
Berarti NA-nya NA-nya 7 berapa? bukan, Bu? 7. NA-nya 7 ya. Coba kita hitung ya. Ini perempuan, berarti kan ini nggak dapet ya. Perempuan, laki-laki ini oke. Perempuan, laki-laki, perempuan dapat karena laki-lakinya 1. Perempuan, laki-laki, laki-lakinya 2 dapat. Laki-laki, perempuan ini dapat. Ini dapat ada laki-lakinya, ini ada laki-laki, berarti 7. Berarti NA per NS-nya adalah 7/8. Oke. Benar ya, Malika? Oke, boleh di-capture dulu yang mau capture. Siapa tahu nanti keluar pertanyaan seperti ini di minggu depan ujian. Udah di-capture? Udah ya? Sudah, Oke, Bu. dihapus ya. Silakan nomor 9. Oke. Dalam sebuah kantong berisi 4 kelereng warna merah, 6 kelereng warna putih. Dalam kantong itu diambil 2 kelereng sekaligus. Nah, ini kalau ngomongnya 2 kelereng sekaligus baru kayak tadi ya, berarti pakainya kombinasi. Peluang terambilnya kelereng warna putih. Berarti Ibu kasih clue dulu, ini pakai kombinasi karena butuhnya kelereng warna putih. Warna putih itu kan katanya ada 6, berarti 6 kombinasi 2 ya, atau 2 kombinasi 6 pokoknya. Karena diambilnya kenapa 2? Karena kita mau ngambil kelerengnya 2 sekaligus. Kenapa 6? Karena yang mau diambil warna putih dan warna putih itu ada 6. 6 kombinasi 2 per sekarang ruang sampelnya itu keseluruhan. Keseluruhan itu ada berapa? Ada 10 ya, dari mana? 6 putih ditambah 4 merah berarti ada 10 kombinasi karena cuma dibutuhinnya 2 kelereng kan, berarti 2 gini. Nah, silakan dicari cara cari kombinasi gimana? Hasilnya berapa? Yang A. Sepertiga. Juga. Siapa ini Malika lagi? Fadila Zahra, Ibu. Oh. Ibu maaf, yang nomor 8 tadi Noor yang jawab. Oh, Nur. Bukan Malika, bentar dulu. Gak kelihatan soalnya Malika yang warnanya kuning-kuning di situ. Nah, tadi yang jawab Nur Khairun. Ini sepertiga siapa yang jawab tadi? Fadila Azahra, Ibu. Bentar. Nabila apa Nadila? Fadila, Ibu. Fadila. Oh, Fadila. Oke. Fadila tuh buka kamera nggak sih? Enggak ya? Iya, kalau nggak buka kamera tuh kalian jadinya nggak di atas. Ntar dulu ini yang Ibu pin-pin, Ibu remove dulu. Yang di atas tuh paling si Dimas, karena Dimas buka kamera. Gitu. Jadi keuntungannya kalau kamu buka kamera, nanti muka kamu jadinya di atas. Supaya si Hisyam jadi di atas. Oke, Fadila. Oke, kita lanjut ya cara ngitungnya. Berarti 6 kombinasi 2, berarti kan langsung aja 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, 4 coret. Di sini 3, jadi 15. Per 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial coret 2. Ini 5. 5 kali 9 jadi 45. Berarti sama dengan 15 per 45. Atau 15 per 45 itu sama-sama bagi 5. Jadi 3 per 9. 3 per 9 itu kita sama-samain bagi 3. Jadi 1/3. Oke, benar ya jawaban Fadila. Jawabannya 1/3 gitu ya. Jadi kalau ada pengambilan 2 bola sekaligus kayak gini nih, terus dia peluang warnanya maunya warna apa, itu pakainya kombinasi ya. Jadi NA-nya itu jumlah si yang kita butuhin, misalnya kayak tadi jumlah warna putihnya berapa, kombinasi 2. Kenapa 2? Karena yang mau kita ambil cuma 2
2 kelereng itu per nanti kombinasi keseluruhannya. Keseluruhannya itu kan ada 10 kelereng kan. Terus 2-nya kenapa kombinasi 2? Karena yang kita butuhin cuma 2 kelereng. Oke, nomor 10 sekarang. Peluang untuk hidup lebih dari 10 tahun lagi dari seorang suami istri, yang suaminya 1/4, untuk istrinya 1/3. Peluang keduanya hidup. Kalau peluang keduanya hidup berarti kaliin aja ya. Terus kan itu udah ketahuan tuh hidup sama hidup nih. 1/4 kali 1/3. 1/12 bukan sih, Bu? Oke, Dwika ya jawab. 1/12 gitu. Oke. Kalau pertanyaannya, misalnya peluang, kalau misalnya peluang suami tidak hidup, istri hidup berarti berapa? Kebalikannya. Jadi cara nyarinya misalnya gini ya. Peluang berarti misalnya peluang suaminya nggak hidup, istrinya hidup. Kita bikin dulu peluangnya suami hidup kan 1/4. Berarti kalau tidak hidupnya berapa? Ibu pakai komplement aja ya. Pakai tanda petik gitu. Berarti kan maksudnya komplement itu kebalikannya. Kalau hidupnya 1/4 berarti peluang nggak hidupnya berapa? 3/4. Iya, bikinnya kalau kebalikannya itu berarti 1 dikurang si peluang hidup itu. Berarti kan 1 kurang 1/4 jadi 3/4. Misalnya ini kalau misalnya nggak hidup. Terus kalau peluang istri hidupnya kan tadi 1/3. Berarti kalau peluang nggak hidupnya berapa? Peluang komplement dari istri nggak hidup berarti berapa? 2/3. 2/3. Misalnya tadi maunya suami nggak hidup, istri hidup misalnya. Berarti dikaliin ya, suami nggak hidup itu tadi berapa? 3/4 dikali 1/3. Atau sama dengan 1/4. 3/12 itu sebenarnya 3/12 dikecilin lagi jadi 1/4 gitu ya. Paham ya? Paham? Jadi nanti pertanyaannya nggak sama persis misalnya kayak gini. Bisa jadi ibu ganti-ganti kayak gini tadi. Bisa jadi peluang suaminya nggak hidup, istrinya hidup, atau dibalik istrinya hidup, nggak hidup, atau peluang dua-duanya nggak hidup juga bisa ya. Yang penting kamu ngerti kalau peluang hidupnya misalnya 1/4 berarti nggak hidupnya itu dikurangin 1 dikurangin 1/4. Gitu. Oke, cukup untuk latihan hari ini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan tentang minggu depan kita ulangan pakai Google Form. Kalian berarti masuk jam 8:30 sampai 9:30, sejam aja ya. Oke, nggak ibu jagain, nggak ada Zoom, berarti kamu kerjain aja kayak biasa, buka Google Form, tinggal kerjain, waktunya hanya sejam. Setelah sejam, ibu tutup formnya, kamu udah nggak bisa jawab lagi gitu. Nggak ada susulan ya buat yang ibu saya lagi di luar kota, lagi di jalan, kan itu kan jamnya masuk sekolah, otomatis ya kamu harus gimana caranya kalau lagi di jalan ya kerjain di jalan gitu. Karena itu jamnya masuk sekolah harusnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini ibu close drawing dulu. Oke, ibu review sedikit deh. Apa sih bedanya? Ini clear dulu. Apa sih bedanya peluang pertama saling bebas? Sedikit ya ini. Kan ada saling bebas. Bebas. Ada saling lepas. Nah, apa bedanya saling bebas sama saling lepas doang? Dua ini aja. Kalau tidak saling bebas kan nanti jadinya bersyarat ya yang tadi. Sama yang bersyarat. Oke. Kalau saling bebas gimana? Ini Ibu ulang ya. Ibu review ulang. Kalau peluang saling bebas itu berarti dia nggak ada keterkaitan. Misalnya apa? Ngambil 2 bola. Ini mengambil misalnya di dalam wadah ini ngambil 2 bola. Ada 2 bola. Tapi dengan pengembalian. Dengan pengembalian. Nah, ini yang namanya saling bebas. Jadi ruang sampelnya itu tetap. Misalnya kalau di sini ada 2 merah, 3 putih misalnya.
peluang saling bebas terambilnya bola putih gitu. Misalnya dengan pengembalian terambilnya bola putih berarti peluangnya bola putih ada berapa di situ? Ini bola putih berarti peluangnya ada berapa? Dimas, kamu ngomong tapi itu nggak dibuka. Jadi berapa? Kalau dengan saling bebas itu berarti nggak dengan pengembalian ya. Kalau dengan pengembalian berarti yang tadinya ada 3 putih berarti ruang sampelnya berapa sih? 3/5 ya kan? Karena dikembaliin berarti kan otomatis jumlahnya tetap ya. Berarti satu bolanya lagi berapa? Untuk dua-duanya putih misalnya. 3/5 juga atau sama dengan 9/25. Itu dengan pengembalian itu adalah saling bebas ya. Di mana ruang sampelnya nggak berubah, tetap aja 5 karena adanya pengembalian. Nah, kalau bersyarat misalnya kita mau ngambil 2 putih nih, kalau bersyarat itu berarti kan nggak dikembalikan. Otomatis yang tadinya ruang sampelnya 5 jadi berkurang. Misalnya Ibu mau ngambil 2 putih. Berarti pertama putihnya itu ada 3/5 kan? Terus berubah. Karena udah diambil 1 putih itu berarti sisa berapa? 2/4 atau sama dengan jadinya 6/20 atau sama dengan 3/10. Nah, ini yang namanya peluang bersyarat atau tidak saling bebas. Di mana kalau kita ngambil bola, terus bolanya nggak dikembaliin lagi, berarti ini peluang bersyarat. Kalau peluang bersyarat, berarti ruang sampelnya berubah. Yang tadinya 5 jadi 4. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau saling lepas ini, dia nggak mungkin di suatu kejadian itu ada 2 kejadian yang sama. Misalnya apa? Misalnya kalau kita ngelempar dadu, nggak mungkin kalau cuma sekali lemparan itu yang keluar itu 2 atau 5. Nggak mungkin kan? Jadi kan yang keluar pasti 2 aja atau 5 aja gitu. Nah, itu yang namanya saling lepas. Jadi nggak mungkin di dalam satu kejadian yang keluar itu 2 kejadian gitu. Kayak peluang misalnya keluar mata dadu 2 dan 5 dalam 1 kali pelemparan. Kan nggak mungkin. Kan kalau 1 kali pelemparan pasti peluangnya hanya 2 yang keluar atau 5 yang keluar gitu. Jadi saling lepas itu biasanya nggak mungkin 1 kejadian tapi keluarnya jadi 2 gitu. Contoh lagi misalnya kalau kita ngelempar logam. Logam itu kan adanya angka sama gambar. Nggak mungkin dua-duanya keluar angka dan gambar gitu. Pasti kan yang keluar angka dulu gitu atau yang keluar gambar dulu. Berarti kalau saling lepas di sini adalah kejadiannya hanya 1. Kejadiannya hanya 1. Nggak mungkin di dalam 1 kejadian yang keluar peluangnya 2 gitu ya. Jadi kalau saling lepas itu kejadiannya hanya 1. Nggak mungkin dia keluar dengan bersamaan karena kejadiannya cuma 1 gitu. Kejadiannya hanya 1. Paham ya? Paham sampai sini? Paham, oke. Berarti minggu depan kita ujian atau ulangan tentang peluang, kalian pelajarin lagi apa yang udah dipelajarin. Minggu depan setelah ulangan peluang, otomatis kan materi selesai tuh. Kalau materi selesai, berarti kita mulai masuk ke buku yang dipinjemin oleh sekolah. Udah pada minjem belum? Dan kalau udah minjem, udah dibaca belum? Ini Soshum, ini nih. Oke, ini di Ibu stop share ya. Oke, yang ini bukunya. Mana ya? Nggak kelihatan. Oke, yang ini. Kok malah makin ke sini makin nggak kelihatan? Ya, ini ya. Oke. Buku Erlangga itu udah pada minjem, udah ngambil di sekolah belum? Itu gratis loh dipinjemin. Sayang kalau nggak diambil. Udah? Udah, Bu. Udah ya. Nah, itu silakan nanti kalau misalnya udah ujian, udah ulangan ini, kalian mulai fokus latihan-latihan yang ada di buku itu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyain. Pokoknya kita fokusnya tinggal ke ujian sekolah sekali, itu Maret.
Habis itu kalian fokus di SNPTN gitu. Nah, kenapa ada online kayak gini nih? Biar kalian semangat lagi, ada yang memotivasi kalian lagi. Karena benar-benar ini tuh habis Maret ujian bukan berarti kalian libur. Ya libur kalau misalnya emang udah dapet sekolah yang udah kamu pengenin, kampus yang udah kamu pengenin. Tapi kalau belum, berarti kamu harus berjuang lagi SNPTN. SNPTN misalnya belum lulus, berarti SBMPTN. SBMPTN kalau belum lulus juga ujian mandiri, itu berarti kan masih tahapannya banyak. Nah, itu kan perkuliahan misal masuk September, itu sampai Agustus masih ada tuh ujian mandiri. Ya, kalau misalnya kalian langsung masuk SNPTN sih alhamdulillah kan, berarti perjuangannya situ aja. Habis itu kalian tinggal liburan tuh sampai September. Tapi kan nggak semuanya seberuntung itu. Ada yang masuknya di SBMPTN, ada yang masuknya jalur mandiri gitu. Jadi kalian harus benar-benar persiapin. Ya kalau bisa dari sekarang nih siapinnya biar SNPTN aja dapatnya atau SBMPTN aja. Jadi nggak harus cari di ujian mandirinya gitu. Ya, paham ya? Paham sampai sini? Oke, berarti minggu depan kita ulangan. Habis ulangan kita bahas materi-materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang ada di buku ini Erlangga ini ya. Yang belum minjem silakan dipinjam. Sayang banget nih kalau nggak dipinjam. Nggak ada, pokoknya ini nih ya. Oke, udah pada minjem belum? Yohan, udah minjem belum, Yohan? Udah, Bu. Oke. Dimas sudah? Udah, Bu. Oke. Isyam udah? Sudah, Bu. Oke. Semoga yang lain juga udah. Kalau nggak kebagian, beli aja kayaknya sih di Gramet. Kalau yang fokus UTBK ini di Erlangga banyak kok. Kalau beli lebih enak juga. Kalian kan berarti hak milik, boleh dicoret-coret. Kalau minjem kan nggak boleh dicoret-coret, harus rapi gitu. Ya cuman terserah itu mah pilihan ya, mau beli atau mau minjem. Kalau minjem tinggal ambil sebelum habis stoknya gitu. Dan kalau udah minjem, jangan cuma ditaruh aja, dianggurin, tapi dibaca. Itu sangat berarti, itu sangat penting banget. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Persiapin buat minggu depan ulangan. Jangan sampai nggak masuk, yang nggak ada ulangan susulan. Tolong yang nggak masuk hari ini dikasih tahu ya, diinfo lagi. Nur, Yohan, Dimas, atau Hisyam minta tolong di-share lagi ke teman-temannya yang nggak masuk. Hari ini silakan belajar untuk minggu depan ulangan. Gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, sehat selalu, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di lab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.